Dan pemirsa, gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur ini mengingatkan kita bahwa kawasan ini memiliki tingkat kerawanan gempa yang tinggi. Di tengah upaya penanganan dan pemulihan pasca gempa, kecepatan respon menjadi sangat penting untuk meminimalkan korban dan dampak yang lebih besar. Untuk membahasnya, pakar terkait dengan hal ini sudah ada pakar gempa bumi, tsunami dan mitigasi bencana, ada Pak Daryono. Selamat pagi Pak Daryono. Halo, selamat pagi Mas. Baik, Pak Daryono, kira-kira seberapa penting Pak kecepatan respon pemerintah dalam 24 hingga 72 jam pertama pasca gempa sejauh ini? Ya, jadi prioritas utama dalam gerak cepat penanganan korban dan wilayah terdampak adalah pelaksanaan operasi pencarian. Jadi yang pertama, penyelamatan dan evakuasi yang kita kenal sebagai search and rescue. Ini untuk menyelamatkan nyawa manusia pada golden time, waktu emas pertama ya Mas ya. Kemudian dengan itu berjalan beriringan penanganan medis darurat bagi korban luka berat melalui mekanisme triase dan fasilitas kesehatan lapangan. Nah, selanjutnya pemenuhan kebutuhan dasar penyintas seperti air bersih, makanan, tempat berlindung sementara, sanitasi lokasi pengungsian, serta pembukaan kembali akses transportasi dan komunikasi yang terputus harus segera dilakukan guna menjamin kelancaran atau distribusi bantuan logistik dan pemulihan kondisi keamanan di wilayah bencana. Itu Mas. Baik, Pak Daryono, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan proses evakuasi dan pemulihan ini agar tetap aman, terutama di wilayah yang masih berpotensi gempa susulan ini. Seperti apa Pak, untuk memastikan proses evakuasi ini dan juga pemulihan tetap aman Pak? Ya, untuk memastikan proses evakuasi dan pemulihan tetap aman di tengah ancaman gempa susulan yang masih sering terjadi seperti saat ini, saya juga merasakan karena saya juga di sini Mas, di Flores. Nah, mendirikan pengungsian dan fasilitas darurat di area terbuka dan yang bebas dari risiko longsor maupun reruntuhan bangunan di dekatnya. Kemudian melarang keras masyarakat memasuki bangunan yang belum diverifikasi kelayakannya melalui pengkajian cepat kerusakan, rapid damage assessment, yang bertanda khusus, ini tidak boleh ditempati, nggak boleh dimasukin dulu, karena memang sudah miring, sudah rusak sebagian, rekah-rekah itu tidak boleh, karena guncangan-guncangan gempa susulan yang signifikan seperti yang saat ini masih terjadi, 5,0, itu bisa meruntuhkan. Ya. Selain itu, keselamatan dapat dijaga dengan memobilisasi tim penolong yang dilengkapi alat pelindung diri, APD standar. Ini harus dipikirkan bahwa pakai helm. Juga jalur evakuasi tetap steril dari runtuhan-runtuhan, karena itu bisa membahayakan kalau terjadi gempa susulan kita sedang menolong atau itu bisa keruntuhan ya. Serta memanfaatkan radio komunikasi dan sistem peringatan dini yang ada di alat penerima, misalnya handphone, aplikasi, BNPB itu selalu ada di mereka ya, real time untuk memberikan instruksi evakuasi seketika jika guncangan susulan itu terjadi. Juga kalau ada peringatan di tsunami misalnya Mas. Baik, Pak Daryono, yang tidak kalah pentingnya ada apa saja Pak fasilitas publik ini yang harus segera dipastikan aman dan juga untuk bisa berfungsi kembali? Ya, jadi kalau kita bicara fasilitas publik utama yang harus segera dipastikan aman itu seperti fasilitas kesehatan ini ya Mas ya. Ini saat ini proses tanggap darurat seperti ini memang rumah sakit dan puskesmas atau rumah sakit di tempat terbuka itu harus ada di lapangan itu untuk penanganan medis darurat ya. Jalur aksesibilitas jalan, jembatan harus bisa dilewati minimal ya. Bandara juga harus beroperasi supaya bisa mendatangkan tim penolong, bantuan dari wilayah lain, juga pelabuhan ya, guna memobilisasi alat berat siapa tahu didatangkan, pasokan air bersih, sanitasi, untuk mencegah krisis kesehatan. Juga jaringan energi seperti komunikasi, listrik, BBM, karena mobilitas kendaraan di Flores ini sangat banyak untuk banyak operasi darurat ya, seperti juga seluler harus beroperasi dengan baik ya, demi mendukung koordinasi tanggap darurat serta pusat komando dan rantai logistik darurat untuk menjamin kelancaran penyaluran bantuan kepada seluruh penyintas yang ada di berbagai pelosok wilayah di Flores dan di kepulauan Mas.
Pak Daryono, kalau kita lihat dari visual begitu ya Pak ya, bahwa banyak sekali Pak rumah warga ini yang hancur begitu, baik itu rusak sedang, ringan ataupun juga berat. Dalam masa pemulihan saat ini, apa yang harus diperhatikan agar bangunan ini tidak kembali rentan terhadap gempa yang mungkin saja ini akan kembali terjadi Pak? Ya, dalam pemulihan rumah warga pasca gempa, itu hal penting yang mendasar yang harus diperhatikan adalah penerapan prinsip rekonstruksi tahan gempa, rekonstruksi bangunan tahan gempa. Artinya kita harus membangun build back better ya, melalui keterikatan struktur yang kuat antara fondasi, slope, kolom beton bertulang, dinding hingga balok ring, dan agar bangunan bertindak sebagai satu kesatuan yang utuh atau monolit saat digusur gempa itu lebih kokoh, Mas. Dan kemudian selain itu, bentuk denah harus dibuat simetris ya rumah itu untuk membagi gaya getaran itu secara merata di seluruh bangunan. Kemudian material beban atas dianjurkan menggunakan bahan yang lebih ringan ya, guna mengurangi inersia runtuhan. Kemudian juga membangun harus dijauhkan dari lokasi berisiko tinggi seperti garis sesar aktif atau yang lereng yang mudah runtuh, itu juga harus dijauhi karena saat gempa kuat itu ada rockfall, runtuhan batu, ada landslide, runtuhan tanah, kemudian juga potensi-potensi likuifaksi yang nanti akan diidentifikasi oleh lembaga atau badan terkait. Baik, terima kasih Pak Daryono, pakar gempa bumi, tsunami, dan mitigasi bencana telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita harapkan juga proses dari evakuasi, mitigasi, dan juga pembangunan kembali bagi warga terdampak ini juga dapat berjalan dengan lancar, aman, dan juga cepat. Terima kasih Pak Daryono. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.